Dan pemirsa, untuk mengetahui prediksi cuaca dan hal yang perlu diantisipasi terkait dampak potensi curah hujan tinggi, kita akan berbincang bersama dengan Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Ida Pramuwardani. Selamat siang, Bu Ida. Iya, selamat siang. Ya Bu Ida, kalau kita lihat tadi di beberapa wilayah seperti di Jawa Timur ya, dan juga di Riau ini terjadi banjir. Sebetulnya bagaimana kondisi cuaca di sana selama beberapa hari terakhir ini Bu? Dan apakah memang curah hujannya ini tinggi? Ada fenomena yang terjadi di sana Ibu Ida? Iya, memang demikian, Pak. Jadi beberapa wilayah di Pulau Sumatera seperti wilayah Riau, Kepulauan Riau, kemudian juga Bengkulu bagian utara dalam beberapa hari terakhir terlihat adanya tutupan awan yang cukup intensif sehingga wilayah tersebut menjadi mengalami hujan dengan intensitas bahkan sampai ekstrim. Di wilayah Kepulauan Riau sendiri intensitas hujan 2 hari lalu sampai dengan lebih dari 400 mm per hari. Ini sangat ekstrim ya, Mbak ya. Kemudian kalau dilihat dari wilayah lainnya seperti Jawa bagian timur, kemudian Bali Nusa Tenggara juga terlihat adanya tutupan awan yang cukup tebal juga dalam beberapa hari terakhir sampai dengan sekarang. Dan sebetulnya kondisi ini terjadi karena memang wilayah Indonesia saat ini sebagian besar sudah masuk ke periode musim hujan dan sampai dengan Maret nanti sebagian besar wilayah akan memasuki puncak musim hujan. Oleh karenanya memang untuk pada periode puncak musim hujan ini intensitas hujan akan menjadi lebih tinggi, kemudian frekuensi akan lebih sering, durasi juga akan cukup lama. Ada beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya hujan dengan intensitas tinggi. Yang pertama adalah karena La Nina, tentu saja ini sudah diinformasikan beberapa bulan lalu dari BMKG. Kondisi La Nina yang meskipun intensitasnya lemah, namun mampu meningkatkan proses penguapan di wilayah Indonesia karena suhu muka laut yang cenderung lebih hangat di wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua adalah adanya aktifnya monsun dingin Asia yang juga disertai dengan peningkatan suhu akan dingin sehingga dapat mengangkat massa udara di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga wilayah Indonesia menjadi lebih basah pada saat monsun Asia ini, yaitu sekitar sampai dengan bulan Februari Maret nanti. Kemudian juga beberapa faktor lainnya seperti adanya gelombang atmosfer yang juga mendukung pembentukan awan di Indonesia, kemudian beberapa sirkulasi siklonik, bibit siklon juga beberapa hari terlalu terjadi di wilayah selatan Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan adanya dinamika atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan di beberapa wilayah di Indonesia, terutama Indonesia bagian barat dan selatan. Demikian. Iya Bu Ida, dalam pekan ini secara spesifik daerah mana saja yang perlu mewaspadai dan juga mengantisipasi adanya curah hujan yang tinggi? Mungkinkah di pesisir atau di mana Bu? Ya baik, berdasarkan beberapa data yang kami peroleh, dalam beberapa hari ke depan, paling tidak seminggu ke depan, beberapa wilayah yang perlu diwaspadai adanya potensi hujan lebat bahkan sangat lebat yaitu di wilayah Aceh, kemudian juga Sumatera Barat, masih tetap Kepulauan Riau, kemudian juga wilayah Bengkulu. Wilayah Riau sendiri diprediksi intensitas hujannya diprediksi akan lebih menurun dalam beberapa hari ke depan. Kemudian wilayah lainnya yang perlu diperhatikan adalah Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian juga Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah. Meskipun demikian, sebagian besar wilayah di Indonesia diprediksi pasti akan berpotensi turun hujan dengan intensitas bervariasi. Beberapa wilayahnya juga akan diprediksi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat. Gitu, Mbak. Tadi Mbak Ida sempat menyampaikan juga bahwa untuk potensi curah hujan tinggi ini masih akan terjadi sampai bulan Maret ya. Nah kalau yang masih akan terjadi 2 bulan ke depan ini kira-kira apakah merata di seluruh wilayah Indonesia atau di mana saja khususnya? Iya, sampai dengan ini akan terus kami update ya, Mbak ya. Tapi paling tidak sampai dengan eh, 2 bulan di bulan Februari ke depan, yang perlu diperhatikan adalah wilayah Indonesia bagian selatan, seperti misalnya Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara, kemudian Sumatera juga perlu diperhatikan, terutama di wilayah Sumatera bagian tengah, kemudian Kalimantan, yaitu Kalimantan bagian barat dan tengah, begitu juga di wilayah Sulawesi,
sebagian besar Jawa tadi juga sudah ya, kemudian Bali, Nusa Tenggara, Maluku, serta Papua bagian barat dan tengah ini ada beberapa wilayah yang diprediksi hingga paling tidak di awal bulan depan masih akan berpotensi turun hujan, bahkan sampai dengan di akhir bulan Februari. Itu berdasarkan dari prediksi dari klimatologinya, Pak. Baik, Bu Ida, bagaimana koordinasi dengan stakeholder terkait dengan untuk mengantisipasi dan juga mewaspadai curah hujan yang tinggi? Ya, baik. BMKG sendiri selalu melakukan koordinasi yang cukup intens dan juga kontinu dengan stakeholder apabila terdapat potensi peringatan dini, baik itu hujan dengan intensitas tinggi maupun potensi dampak yang diakibatkan, kami selalu menginformasikan dan juga berkoordinasi apabila terjadi peningkatan atau signifikansi cuaca, kami juga selalu berkoordinasi langsung dengan stakeholder baik itu di pusat maupun di daerah karena BMKG juga memiliki kantor-kantor perwakilan di setiap wilayah, maka memang kami juga memiliki koordinasi yang cukup kuat di setiap provinsi. Begitu, Mbak. Baik, dan di akhir tahun lalu Bu Ida, ini kan BMKG dengan stakeholder lain juga sempat melakukan operasi modifikasi cuaca dan juga diklaim berhasil untuk menurunkan ya tingkat curah hujan. Kalau untuk kedepannya ini bagaimana rencananya Bu Ida? Apakah akan kembali dilakukan modifikasi cuaca? Ya, saat ini sebetulnya juga sedang dilakukan operasi modifikasi cuaca eh, di Jawa Barat, Mbak. Jadi memang kami selalu melakukan update analisis dan prediksi. Nah, jika ada potensi peningkatan hujan yang dapat berakibat atau memberikan dampak potensi bencana hidrometeorologi, maka kami akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan juga stakeholder lainnya, sehingga apabila diperlukan aksi dini berupa operasi modifikasi cuaca, maka kami akan selalu ready untuk melakukan antisipasi potensi bencana hidrometeorologi akibat cuaca tersebut melalui operasi modifikasi cuaca. Bu Ida, terakhir apa imbauan untuk masyarakat dari BMKG untuk menghadapi cuaca ekstrim? Ya, baik, Mbak. Jadi mengingat sekarang ini sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim hujan dan puncak musim hujan masih terjadi paling tidak sampai dengan bulan Maret 2025, maka masyarakat dihimbau selalu tetap waspada akan potensi ancaman bencana yang dapat diakibatkan oleh cuaca ekstrim, seperti misalnya banjir, banjir bandang, dan juga tanah longsor. Kemudian juga masyarakat juga perlu memperhatikan wilayah sekitarnya, apakah masyarakat tinggal di daerah, terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana seperti di wilayah gunungan perbukitan dengan kemiringan yang cukup curam, kemudian daerah yang sering terjadi bencana seperti bencana banjir, longsor, dan lain sebagainya. Kemudian juga masyarakat juga perlu menghindari daerah-daerah yang berpotensi terjadi bencana ketika hujan, misalnya saja daerah sekitar sungai, kemudian aliran lahar karena dikhawatirkan ada potensi banjir bandang akibat dari curah hujan yang tinggi selama puncak musim hujan ini. Masyarakat juga perlu dihimbau selalu berhati-hati dalam perjalanan karena perubahan cuaca juga masih sangat berpotensi tinggi terjadi. Kami juga menghimbau agar masyarakat selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca dari BMKG melalui kanal-kanal official yang disiapkan oleh BMKG, baik itu berupa web maupun di sosial media serta aplikasi info BMKG. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bu Ida Pramuwardani, Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG sudah memberikan penjelasan dan juga imbauan bersama kami di Newsline. Terima kasih Bu Ida. Ya, pemirsa, kita akan lihat bagaimana ya komentar dari warganet terkait dengan bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah. Ini dari aplikasi X, dari @motherflirt. Kemarin panas berbulan-bulan, ngapain aja deh pemerintah daerah ya. Bukannya persiapan, udah tahu habis kemarau ini bakal hujan gede lagi. Oke, jadi mention juga ya @DKI Jakarta dan @BPBD Jakarta sebelum musim hujan banget nih, ada baiknya kali yang sudah dangkal dikeruk lagi, beberapa kali yang dilewati oleh PP Kerja sampai kelihatan lumpurnya, sedimen
pendangkalannya salah satu preventif banjir. Oke. Jadi itu udah ada permintaan dari warga untuk pemerintah daerah. Dan selanjutnya dari Ed Haryanto yang ia menyampaikan kemarin-kemarin kepanasan, kena hujan dikit langsung banjir. Iya, ternyata cepet ya terjadi pergantiannya ya. Lalu dari @gigi_yok, hujan sebentar langsung banjir, giliran gak hujan-hujan minta hujan dan langsung banjir. Kenapa ya pas lagi musim kering tidak diperbaiki dulu drainasenya? Oke. Jadi kurang lebih kalau kita lihat dari 3 komentar tadi, mereka mengkritik ya, Ya. dan juga tapi memberi masukan. Ya, supaya kedepannya bisa lebih diantisipasi nih adanya pergerakan ataupun pergantian cuaca seperti ini. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi dari mancanegara. Tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.